Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak dan Masnya dimanapun kalian berada. Baik, Mbak dan Masnya, pada pertemuan kita kali ini nanti kita akan bahas mengenai materi atau konten mengenai economic value of time and time value of money. Oke, materi ini mengenai apa sih yang akan kita bahas? Oke, step per stepnya nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, pokok bahasan yang akan kita sampaikan pada perkuliahan kita kali ini di sini itu ada beberapa pokok bahasan yang akan kita sampaikan. Yang pertama, nanti kita akan bahas mengenai sejarah mengenai uang. Jadi nanti di sini kita akan bahas mengenai bagaimana sih uang itu ada pertama kali dan di sini itu hingga berkembang menjadi konsepnya hingga sekarang saat ini. Terus kedua, nanti di sini kita akan bahas mengenai konsep economic value of time. Apa sih konsep economic value of time? Oke, sabar, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Oke, yang ketiga nanti di sini kita akan bahas mengenai konsep time value of money. Oke, apa sih konsep time value of money? Oke, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Dan yang terakhir nanti pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini di sini itu implementasi langsung dari time value of money. Nah, mungkin di sini untuk implementasi time value of money di sini akan saya jelaskan pada konten atau video di berikutnya ya teman-teman semuanya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, mungkin kalian bisa menonton terlebih dahulu beberapa cuplikan video berikut ini, sehingga bisa menjadi gambaran bagaimana sih sejarah uang itu pertama kali ada atau muncul di dunia ini. Oke, check this out. The American dream. There's a reason they call it a dream. Who's there? Cock-a-doodle-doo, pal. No, 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 no! I don't have any more money! My job sucks right now, please! I'll have more money next month! You can't take my house! Is that your signature? Oh, okay, well, just help me work something out, okay? I mean, you said I'm a good credit guy, right? I mean, hey, wait! My dog is in there! No, don't take my dream! Oh, how did this happen? Hardman? Is that you? It's been a long time since the 4th grade. Is that a time machine? There's no need to concern yourself with my astounding accomplishments. Best get in. There's not much time. I gotta go down to the bank and get my life back. They took everything! Oh, bank ain't gonna help you now. Towel in the trunk. Extra set of balls. Put them on. You're gonna need them. You're gonna get my dream back? No, pal. You are. I'm here to show you how. Submitted for your approval. 1. First National Bank. What is a bank, you ask? A curious place where both space, time, and irony exist. And yet, don't. Are you gonna be doing that the whole time? Pay attention, pile. Exhibit A. Those who have come to deposit and safely store their earned monies. Exhibit B. Those who need to borrow said money for purposes unknown. Hey! That's me! Ergo, Exhibit C. The bank only has so much money in the vault to lend out to people such as you. Hey! Hey, that's the guy! He took my house! Really screwing my vibe here, pal. Space-time continuum. He can't hear you. Just let me narrate. Now, where was I? So you see, by the time he got to you, Pyle, his bank was out of money.
But he gave me lots of money and charged me a lot of interest. Yes, that's the only way banks make money, by making debt loans. Debt equals money, Pyle. Remember that. Debt equals money. The more loans they make, the more money they make. But if they don't have any money, then where did my money come from? You're gonna want to take a step back, Pyle. Whoa! No way! Yes way. And that's nothing. Hey, buddy, need some money? They didn't do that! Oh, they did exactly that, Pyle. Remember, banks make money by making loans, by selling debt, even to bad credit risks. Yo, have some money, dude. Just sign here. Oh my gosh! They called it free money. Yeah, that's exactly what my loan guy told me. Free money! But it ain't free. The worst part was offering money to people who don't even need it. People, pal, like you. You're right. I didn't need him. I was happy here. I didn't need it. Why's he sad? He's making all that money. Shh. He's thinking. Now wait for it. Now wait for it. Bingo. See, the bankers loan to everyone in town. But to make more money, they have to loan even more. More? How much money do they need? More. Ah, what's that? Behold, a black horse riding. Credit card. Wow, look. I mean, it's gonna be okay. Everything's gonna be okay. What now? Now, with power with all this money, we might as well party. Oh, this is awesome! I needed to get my head clear. When I get back, I'm gonna straighten all this out. I just hope Dream is doing okay. I'm going to get you, my pretty. Yep, he is. I'm sure he is. There, you put it on his tab. Little something for yourself. Wait. You know, wait a second, Hartman. I just thought of something. If I got this money from the bank, and the bank got it from the Federal Reserve dump trucks, Go on. then where does the Federal Reserve get their money? Real nice time, ladies. Real nice. Now, excuse me while I borrow these. Say, Hartman, why am I wearing a burglar bikini top? Because no one is allowed inside the Fed. Not you, not me, no American citizen, no duly elected member of our Congress, not the Supreme Court. Not the Supreme Court? Not the Supreme Court, not the Justice Department, not the CIA, DIA, FBI, ATF, ATE, NBC, not even G.O.D. How come the government isn't allowed inside its own building? Government? Pyle, the Fed is a private bank owned by private stockholders. Do not let the name Federal fool you. This place is about as federal as Federal Express. A private bank? Private? Shh. Best to keep your voice down, Pyle. This is Ethan, Federal Reserve. Hey, Heath, Bill here, First National. Hi there, Bill. How are you? Good, good. We're running a little low on money. No problem. How much you need? Oh, how does 20 million sound? What? Excellent. We'll ship it over first thing tomorrow. Wait, he can just call up the Fed and ask for more money and they give him whatever they want? No, Pyle. The Fed don't give the banks money. The Fed loans the banks money. The banks have to pay it back with interest. Now, come on, time to go. Wait. I still don't understand. Where does the Fed get their money? I mean, if they're a private bank. You said they're a private bank, right? Okay, so who puts money into the Fed bank? This is Mel, United States Mint.
IML, First National needs another 20 millis. We're already running the presses full steam here, Ethan. Gotta keep making loans, gotta keep the money flowing. All right, you're the Fed. Whatever you guys say. 20 million more by morning. But I don't get it. What's so wrong about the Fed printing money? Because it's unconstitutional, pal. Our treasury is supposed to create our money, but now the Fed controls the printing of America's money. Nobody gets a friggin' dollar that the Fed didn't print. So, they print the money, then they loan it to the government, then they charge the government interest, then the government taxes you to pay for it. Wake up, pal! God, I don't see what the big deal is. You know, you're right, pal. Wait a minute. Wait, I am? Yeah, I forget how effective they are at keeping you ignorant. Oh, that's okay. Hey, I'm not ignorant. Do you even know what money is, pal? In the long, long ago, people bartered. They traded things they had for things they wanted. I'll trade you my raspberries for that there pot pie. I don't want your berries. Come on, pal, those sweet berries. They're not sweet. They're old, and I don't like berries. Give me that pot pie! No. As you can see, this bartering situation created some problems. Then one day, a goldsmith walked up and said, Now, everybody thinks gold is valuable, so why doesn't everybody trade gold for things they need? a price was set for gold, and now it was very easy to conduct commerce because people could trade gold for all the things they needed. Hartman! Wow, look at all my gold! Hey, stop them! That's my gold! Damn thieves! Say there, Pyle. I've got a vault and some guards. I can keep your gold safe for you. For a small fee. Yeah, sure, that'd be awesome. You see, pal, this is how the first bank made money. There you go, Pyle. I owe you 100 gold coins. Okay, great. Come back anytime and redeem your gold when you want it. It'll be right here in my vault. Now you're holding the very first paper money, pal. Wow, this is great. It all makes sense. Oh, that's right. It was good, and everybody started using IOUs because everybody knew the IOU was as good as gold. Wow, this candy is really a good price. 1 IOU. I'm getting some more for later. Hey, wait a minute. It was just 1 IOU. 10 IOUs for chocolate? You can't just raise prices like that. Oh, the Candyman can. Oh, the Candyman can. Wait, that is just frickin' wrong. It's called inflation, pal. It makes your IOUs worth less and less until they are worth nothing. Less bang for the buck. Dollar ain't what it used to be. But I worked hard and I baked all those pot pies. Now I have to work harder to make less? That's not fair. Oh, if you think that's not fair, you're gonna love the next part. What's he doing? How do banks make money, pal? By making more loans? Oh, that's right. He's good. See, he prints more IOUs without any more gold, loans them out for interest, makes a pretty penny, and nobody is the wiser. Unless everybody wanted their gold back at the same time. No. That's my gold. Not anymore. What are you talking about? I'd like to redeem my IOUs, please. Thank you very much. Hey! I want my gold back now! Thief! I love the bank run, bringing people together. See, they all found out he was stealing, made a run on the bank, and demanded their gold. But as you can see, there ain't no gold to get. Hartman! Don't worry, pal. Back in these times, vengeance will be yours. 3 things in this world you don't do. Never mess with another man's woman. Never mess with another man's ego. And most importantly, you never mess with another man's money. Else, the man will mess with you. My God! You hung him? Yes, pal. Oh, we hung him. We hung him high. And do you know why? Well, because he was a thief? Because, pal, an evil invention was born. Man discovered how to turn worthless paper into gold. Thus was invented the ultimate machine to steal real money and enslave all the... Nah, teman-teman,
Jadi bagaimana? Sudah cukup paham kan bagaimana sih uang itu pertama kali dari munculnya uang logam dan hingga berkembang menjadi uang kertas dan mungkin sekarang berkembang menjadi uang elektronik. Baik, sebelum kita masuk ke materi, di sini mungkin materi pembahasan kita yang pertama, di sini saya mengucapkan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman semuanya, untuk pertama sesi kita kali ini, di sini kita akan bahas mengenai konsep dari uang dalam Islam. Baik, begini. Sebagaimana yang kita tahu ya teman-teman semuanya, sebelumnya kan di sini tadi kan kita sudah melihat ya dari cuplikan video sebelumnya, di sini itu asal muasal uang pertama kali itu ada digunakan untuk pembayaran atau penyelesaian dari transaksi. Atau biasanya di dalam Islam biasanya itu disebut sebagai saman. Nah, di sini tuh uang itu berfungsi sebagai alat tukar atau transaksi pengukur nilai barang dan jasa. Dan uang di sini tidak memiliki perbedaan kualitas. Nah, sebagaimana yang kita tahu kan tadi di dalam video sebelumnya, di sini itu kan asal muasal uang pertama kali itu di sini itu kan dalam bentuk mata uang logam atau istilahnya basisnya itu logam mulia, baik itu emas ataupun perak ataupun tembaga ataupun yang lainnya. Nah, di sini itu tukar menukar barang antara satu barang dengan barang yang lain, di sini itu istilahnya ditukarnya dengan barang yang sesuai. Misalkan kan di sini kan ada kan tadi di dalam video itu nggak mau kan istilahnya ya satu koin emas di sini ditukar dengan satu loyang pai kayak gitu. Nah, di sini kan itu nilai nominalnya nggak sebanding. Nah, jadi kan di sini itu kan timbul masalah kayak gitu. Nah, terus habis itu di sini muncullah uang dalam bentuk istilahnya bentuk tadi ini di sini logam mulia. Di sini ya istilahnya kalau misalkan membeli satu loyang pai di sini harus ditukarkan dengan berapa keping uang logam mulia kayak gitu. Nah, sebagaimana yang kita tahu teman-teman semuanya, di sini itu di dalam Islam tadi itu saman itu sebagai uang di sini fungsinya itu hanya untuk tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain. Jadi di sini itu istilahnya uang itu sebagai alternatif atau jembatan kayak gitu antara satu barang ditukarkan dengan nilainya yang sejenis. Nah, jadi di sini itu misalkan kalau sebagai contoh kayak gini, ingin melakukan pembelian satu loyang pai, nah di sini harus ditukarkan dengan berapa sih yang setara dengan logam mulia yang sesuai dengan harga dari satu loyang pai. Nah, itu disebut sebagai saman. Di sini istilahnya tidak memiliki perbedaan kualitas. Jadi di sini istilahnya ya kualitas itu sama kayak gitu istilahnya. Nah, teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita tahu di sini kan tadi sempat saya menjelaskan bahwa di sini tuh logam mulia sebagai satuan untuk tukar menukar antara satu barang dengan barang yang lain. Nah, dari logam mulia tersebut maka terciptalah di sini uang yang berbasis logam mulia, baik itu dalam bentuk emas, perak ataupun tembaga. Nah, untuk dalam bentuk emas di sini tuh ada dalam bentuknya uang dinar, terus uang dirham di sini berbasis dalam bentuk perak, dan satu lagi itu uang fulus di sini berbasis untuk tembaga. Nah, jadi di sini kalau untuk uang dinar diputuskan untuk transaksi atau nominalnya cukup besar pada saat pertama kali digunakan begitu. Sedangkan kalau uang dirham di sini itu dalam untuk transaksi yang sifatnya menengah begitu, dan sedangkan uang fulus atau uang yang berbasis tembaga di sini itu hanya digunakan untuk transaksi yang keseharian sehari-hari, tetapi nominalnya atau transaksi yang digunakan itu nominalnya dalam bentuk yang kecil seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, di dalam Islam uang itu dianggap sebagai flow konsep. Nah, apa sih maksudnya di sini uang itu dianggap sebagai flow konsep? Nah, jadi di sini tuh uang itu di sini di dalam Islam itu tidak didiamkan begitu saja, namun di sini digunakan untuk dalam kegiatan investasi sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, jadi di sini tuh uang itu di sini dianjurkan di dalam Islam itu digunakan dalam bentuk kegiatan investasi, di sini menghasilkan keuntungan. Tapi di sini fokusnya itu hanya di sektor real saja ya, bukan di sektor keuangan. Nah, tadi seperti yang saya jelasin, di sini tuh uang itu tidak boleh diam begitu saja, namun harus digunakan untuk kegiatan investasi. Nah, jadi di sini tuh ada lagi yang disebut sebagai money didn't stock concept. Nah, jadi di sini sama seperti tadi yang saya bilang, di sini itu uang itu di dalam Islam itu tidak boleh didiamkan begitu saja. Namun di sini itu atau istilahnya ditimbun atau disimpan dalam bentuk tabungan ataupun deposito, namun di sini itu digunakan untuk dalam bentuk kegiatan investasi. Nah, jadi di sini tuh di dalam Islam itu uang itu harus beredar dan tidak diam begitu saja. Nah, jadi di sini nanti istilahnya menghasilkan keuntungan untuk
bermanfaat bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun juga untuk masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, nah makanya itu di dalam Islam di sini kenapa sih konsep menabung untuk memperoleh bumi itu sangat dilarang atau tidak dianjurkan sekali dalam Islam, karena di sini tuh asumsinya kalau kita menabung di sini ya sudah ada kepastian kayak gitu, saya kepastian untuk memperoleh imbal hasil. Nah, di sini tuh dilarang. Kalau lebih baiknya makanya itu di dalam Islam di sini tuh uang itu harus diputar dalam bentuk kegiatan investasi sehingga menghasilkan keuntungan. Nah, jadi kalau misalkan kita melakukan apa namanya uangnya tersebut diinvestasikan. Nah, di sini itu keuntungannya itu nggak cuma tetap, tetapi kan di sini ya mungkin bisa jadi aja untung dan mungkin bisa jadi ada kemungkinan yang kedua di sini rugi. Nah, kalau untung pun di sini kan istilahnya kan ya kalau misalkan keuntungannya di sini cukup meningkat, misalkan tahun kemarin misalkan keuntungannya misalkan laba perusahaannya menjadi 100 juta rupiah. Nah, tahun ini meningkat menjadi 200 juta rupiah. Nah, otomatis kan keuntungannya kalau misalkan meningkat 2 kali lipat seperti itu, nah di sini juga persentase bagi hasil yang dibagikan kepada tadi yang melakukan penyimpanan atau investasi di sini itu istilahnya ya ikut meningkat kayak gitu, meningkat 2 kali lipat. Nah, sedangkan kalau misalkan tadi dalam bentuk tabungan kayak gitu istilahnya walaupun keuntungan bank kayak gitu di sini itu meningkat, nah di sini tuh ya persentase keuntungannya ya tetap segitu-gitu aja gitu, nggak ikut meningkat gitu, karena di sini ya kan kalau di dalam konsep konvensional di sini persentase bunga itu kan dikali dari nilai pokok kayak gitu. Nah, sedangkan kalau dari konsep Islam di sini itu istilahnya itu dari persentase keuntungan gitu untuk perhitungannya gitu, istilah untuk perhitungan margin. Baik teman-teman semuanya, sebagaimana yang kita tahu dari penjelasan sebelumnya, di sini tuh di dalam Islam, setiap sumber daya yang kita miliki di sini tuh tidak boleh ditinggalkan diam begitu saja, namun harus diputar dalam kegiatan bentuk investasi. Nah, dari bentuk kegiatan investasi ini, lalu bagaimana sih tata cara untuk pengelolaannya? Nah, baik di dalam Islam dikenal namanya disebut sebagai economic value of time. Oke, apa sih economic value of time itu? Baik, economic value of time di sini bagaimana sih setiap insan manusia di sini di situ mengelola dari waktu sekaligus sama beberapa faktor-faktor produksi seperti tadi contohnya misalkan kita memiliki dana berlebih terus digunakan dalam bentuk investasi. Nah, dari bentuk kegiatan waktu yang kita miliki sekaligus sama dari dana yang kita miliki di sini digunakan dalam bentuk kegiatan investasi sehingga menghasilkan barang dan jasa digunakan untuk perniagaan, sehingga nanti dari hasil perniagaan tersebut menghasilkan keuntungan atau biasanya disebut sebagai profit atau loss sharing. Nah, dari profit atau loss sharing di sini, nah nanti baru istilahnya nanti dari keuntungannya di sini atau kerugiannya itu akan dibagikan rata sesuai dengan porsi dari kepemilikan masing-masing dalam penyebaran modalnya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, berdasarkan dari buku Shaki Antonio tahun 2001, di sini itu dari buku Shaki Antonio di sini menjelaskan bahwa di sini itu apabila kita melakukan transaksi perniagaan di sini itu boleh dilakukan dengan sistem tangguh, namun dilakukan pembayaran di masa mendatang dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan dari pengalaman dari Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Abi Thalib, salah satu dari cicit Rasulullah. Di sini itu mengatakan bahwa di sini itu kalau misalkan kita melakukan transaksi perniagaan, nah terus habis itu untuk pembayarannya dengan cara tangguh untuk di masa mendatang, di sini boleh istilahnya dari transaksi perniagaan tersebut ditetapkan harganya lebih tinggi pada masa mendatang. Di sini sebagai contoh misalkan di sini akad istisna. Di sini itu barangnya istilahnya antara pihak pembeli dan pihak penjual. Di sini itu pihak pembeli melakukan pemesanan barang, namun di sini itu pihak pembeli pada saat melakukan pemesanan barang di sini tidak memiliki dana yang cukup begitu untuk penyelesaian barangnya tersebut. Nanti baru akan dibayarkan beberapa saat ke depan gitu. Nah, misalkan di sini dibayarkan 2 bulan ke depan. Nah, jadi di sini perusahaan di sini menyediakan barangnya. Sementara barangnya jadi 2 bulan ke depan, di sini itu baru istilahnya pembayarannya itu di sini misalkan ditetapkan awalnya di harga 110. Nah, terus habis itu di sini tetapkan nanti jika dilakukan pembayaran 2 bulan ke depan, di sini tetapkan di harganya jadi 150. Nah, itu diperbolehkan gitu istilahnya.
kenapa sih di sini diperbolehkan? Karenanya di sini itu ada namanya disebut sebagai ditahannya hak dari pihak penjual. Di sini kenapa maksudnya di sini ditahannya hak? Nah, jadi kan asumsinya seperti ini. Kan tadi ada order pembelian dari pihak pembeli di sini, namun kan di sini itu pihak pembeli melakukan order, namun di sini dananya itu pada saat itu pihak pembeli itu tidak memiliki dana, tetapi di sini pihak penjual itu menyanggupi untuk memenuhi permintaan atau order dari pihak pembeli. Nah, jadi di sini itu kan berarti kan pada saat itu juga pihak penjual itu tidak menerima dana dong dari pihak pembeli. Nah, baru akan dibayarkan 2 bulan ke depan. Nah, di sini kan berarti adanya hak yang ditahan. Di sini haknya itu hak berupa pendapatan atau penjualan dari produk barang yang ditawarkan atau yang diproduksi dari pihak penjual yang akan dijualkan kepada pihak pembeli. Nah, di sini kan berarti kan uangnya tersebut itu akan ditahan, maksudnya di sini ditahan itu ya baru akan dibayarkan 2 bulan ke depan. Nah, jadi di sini adanya hak yang ditahan disebut di sini maka masih diperbolehkan untuk penetapan harga tangguh di masa mendatang itu lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang sekarang. Baik teman-teman semuanya, dalam Islam di sini diterapkan konsepnya itu konsep economic value of time. Nah, di sini itu dari konsep economic value of time ini bertentangan dengan konsep yang ada di konvensional. Itu biasanya disebut sebagai konsep time value of money. Nah, di dalam konsep konvensional apa sih yang biasa disebut sebagai konsep time value of money? Baik, konsep time value of money di sini itu memperkirakan uang pada masa mendatang itu berapa sih istilah uang saat ini. Maksudnya seperti ini, sebagai contoh misalkan mungkin pada saat kalian kecil, saya kurang tahu ya kalau misalkan pada saat kalian kecil itu harga satu bungkus mie instan itu berapa. Seingat saya waktu dulu saat saya kecil, saat saya di sini masih sekolah SD, di sini satu bungkus mie instan itu di harga Rp500. Nah, sedangkan coba deh kita bandingkan dengan harga sekarang satu bungkus mie instan. Mungkin di sini kalau misalkan kita belinya di minimarket, satu bungkus mie instan tuh di kisaran 2.500-an ya. Mungkin kalau misalkan di pedagang eceran mungkin di harga Rp3.000. Nah, dari sini tuh kan kita bisa melihat kan ya, padahal satu bungkus mie instan itu ya produknya itu aja. Namun di sini itu istilahnya kok kenapa nilai dari nominal uangnya itu bisa berbeda antara tahun yang ada saat saya beli waktu SD dengan tahun yang ada saat sekarang, kayak gitu. Istilahnya uangnya jauh lebih tinggi. Nah, ini yang biasanya disebut sebagai konsep time value of money. Jadi istilahnya di sini uang yang ada pada saat ini belum tentu istilahnya nanti di sini lebih berharga daripada uang yang ada di masa mendatang, seperti itu. Nah, baik, konsep time value of money ini baik, jadi di sini uang yang ada saat ini, begitu istilahnya nanti di sini dikombinasikan atau future value atau uang ada saat ini itu dikombinasikan dengan faktor diskonto. Apa sih yang dimaksud dengan faktor diskonto di sini? Baik, faktor diskonto di sini tuh maksudnya itu interest rate atau tingkat suku bunga. Di dalam sistem konvensional atau konsep value of money di sini, uang pada saat masa mendatang di sini itu apabila disetarakan dengan uang yang saat ini, begitu apabila disetarakan dengan uang pada masa mendatang itu harus memerlukan uang di harga berapa gitu. Nah, jadi istilahnya nanti ya di sini tata cara perhitungannya itu nilai dari uang saat ini atau present value ditambah dengan faktor diskonto atau tingkat suku bunga. Nah, hal ini tuh sangat bertentangan banget ya dengan yang adanya di dalam konsep Islam, begitu kan istilahnya di sini di dalam konsep Islam itu dilarang banget kita menggunakan bunga begitu, sebagaimana yang saya sempat menjelaskan di beberapa menit sebelumnya. Di sini kan dalam Islam itu konsep bunga itu dilarang karena di sini itu memberikan kepastian di masa mendatang atau istilahnya memberikan kepastian bahwa uangnya tersebut ya nanti di sini akan bertambah begitu. Nah, itu yang dilarang di dalam Islam. Baik teman-teman semuanya, sebenarnya di dalam dunia keuangan Islam di sini konsep dari time value of money di sini itu muncul perdebatan ya. Ada satu pihak atau satu sisi yang memperbolehkan, ada pihak sisi lain yang di sini tidak memperbolehkan. Di sini salah satu contoh dari pihak sisi lain, peneliti Khan dari Malaysia, di sini itu dia melarang dari konsep time value of money.
Sedangkan ada lagi salah satu peneliti sama dari Malaysia juga, Muhammad Anas Al-Jarko, tahun 1992 di sini itu memperbolehkan menggunakan sistem time value of money di sini untuk melakukan valuasi begitu, dan di sini itu untuk mengestimasi total atau nilai dari valuasi dari investasi di masa mendatang atau nilai uang pada masa mendatang itu apabila disetarakan dengan uang saat ini itu di kisaran berapa, atau uang saat ini itu apabila disetarakan dengan uang pada masa mendatang itu di harga berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini di dalam Islam di sini dari penelitian Muhammad Anas Al-Jarko tahun 1992 menawarkan untuk faktor diskonto di sini itu bisa diganti dengan rasio price to earning ratio. Apa sih rasio price to earning ratio? Nah, nambah lagi nih rasio pengetahuan untuk kalian nih. Sabar, tenang ya teman-teman semuanya. Mungkin nanti di video selanjutnya nanti akan saya jelasin dari penjelasan apa sih konsep dari price to earning ratio ini. Nah, selain dari faktor diskontonya di sini bisa diganti dengan rasio price to earning ratio, di sini juga bisa diganti dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini untuk tingkat pertumbuhan perusahaan, kalian bisa menggunakan dengan konsepnya itu atau tata cara untuk perhitungan dari tingkat pertumbuhan perusahaan dengan menggunakan konsep CAGR atau Compound Annual Growth Rate. Nah, itu sebagai alternatif pengganti jika ingin menerapkan konsep dari time value of money di dalam melakukan valuasi keuangan di Islam. Seperti itu, teman. Nah, teman-teman pasti pada bingung kok di sini kenapa kok faktor diskontonya kalau misalkan diganti dengan menggunakan rasio price to earning ratio di sini apakah masih bolehkah? Kenapa di sini kok bisa dibolehkan di dalam Islam? Baik, teman-teman semuanya. Jadi seperti ini. Rasio price to earning ratio di sini saya gambarkan sedikit ya. Rasio yang memproksikan atau membandingkan antara harga saham perusahaan diproksi atau dibagi dengan earning per share atau laba per lembar saham perusahaan. Nah, biasanya nanti di sini kita bakalan melihat kira-kira selama berapa tahun terakhir, misalkan selama 5 tahun terakhir di sini hasil rasionya misalkan sebanyak 15 kali gitu untuk hasil dari price to earning rasionya. Nah, di sini kalau misalkan dari price to earning ratio-nya di bawah dari 15 kali, nah itu biasanya disebut sebagai diskon. Nah, ini berbeda jauh ya dengan sistemnya tadi, yang sistemnya konvensional. Di sini untuk faktor diskontonya itu menggunakan sistem interest rate atau tingkat suku bunga. Nah, di sini kan istilahnya kan ya satu pihak atau satu sisi ya, kalau namanya dari harga yang berlaku itu tadi satu menggunakan rasio price to earning ratio. Nah, yang kedua di sini menggunakan tadi tingkat rata-rata pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini dengan menggunakan konsep atau metode dari Compound Annual Growth Rate. Nah, sebagaimana yang kalian tahu di sini kan tadi saya sempat bilang kan ya dengan menggunakan tingkat rata-rata pertumbuhan perusahaan. Mungkin kita bisa garis bawah ya pertumbuhan perusahaan. Maksudnya di sini itu kan pertumbuhan perusahaan ini kan istilahnya kan ya ibaratnya berapa sih historis pertumbuhan perusahaan dari tahun awal pertama kayak gitu sampai tahun terakhir di sini itu istilahnya pertumbuhannya itu berapa kayak gitu istilahnya. Nah, di sini kan itu jelas berbeda ya. Istilahnya kan di sini kan dengan menggunakan historis pertumbuhan kayak gitu. Sedangkan kalau tingkat diskonto di sini kan istilahnya berapa persen sih tingkat dari suku bunga yang berlaku atau istilahnya suku bunga yang akan digunakan dalam melakukan pemfaktoran dari nilai time value of money khusus. Baik, teman-teman semuanya, sesuai dengan surat 34 Luqman surat 34 ayat 30 surat 3 ambil intisari bahwa di sini tuh dinyatakan dari surat ini bahwa istilahnya nasib masa depan itu kan tidak pasti gitu. Di sini kan istilahnya ya kita nggak boleh kayak gitu istilahnya di sini melakukan sesuatu yang pasti sebagai nilai uang di masa mendatang. Di sini tuh dengan menggunakan konsepnya tadi tingkat suku bunga. Kan kalau tingkat suku bunga di sini ya memberikan kepastian kayak gitu, kepastian oh harus ditambahkan sekian di masa mendatang, nanti uangnya menjadi nominalnya sekian kayak gitu. Nah, di sini itu tidak boleh kan karena di sini itu kan karena statusnya itu kan sebagaimana dari surat 31 ayat 34 ini dari surat Luqman. Di sini istilahnya kita bisa lihat bahwa
nasib di masa mendatang itu tidak ada yang tahu pasti. Nah, jadi di sini itu ya sangat dilarang banget di dalam tadi di dalam time value of money di sini itu menggunakan tingkat suku bunga atau interest rate sebagai faktor atau penilai dari nilai tingkat uang pada saat ini itu di masa mendatang itu menjadi nilai berapa, seperti itu. Nah, teman-teman semuanya, selain dari itu juga biasanya di dalam sistem konvensional, di bank konvensional juga biasanya sering banget dari tingkat interest rate-nya tersebut itu digunakan untuk faktor kira-kira uang di masa mendatang yang dilakukan peminjaman oleh nasabah kredit di sini berapa uang harus dikembalikan di sini dengan menggunakan faktor dari tadi tingkat diskonto atau tingkat suku bunga tersebut dikalikan dengan future value atau istilahnya di sini dengan menggunakan tadi itu time value of money. Nah, hal ini berbeda ya dengan sistem di syariah atau di dalam sistem keuangan Islam. Di sini kan kita menggunakan tadi sebagai contoh faktor diskontonya diperbolehkan dengan menggunakan sistem tadi time value of money, namun di sini untuk faktor diskontonya diproyeksikan dengan menggunakan rasio price to earning ratio atau menggunakan tingkat pertumbuhan perusahaan. Nah, di sini kan kalau menggunakan tingkat pertumbuhan perusahaan kan kita ada data berupa data historikal dari tingkat pertumbuhan perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Di sini itu diestimasikan tuh tingkat pertumbuhannya rata-rata berapa persen sih, kan di sini emang benar-benar tingkat pertumbuhan perusahaan itu real ada kayak gitu istilahnya. Sedangkan kalau misalkan tadi tingkat suku bunga kan di sini ya ibaratnya menebak-nebak saja seperti itu. Nah, jadi nanti di sini kita mengestimasikan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan selama beberapa tahun terakhir tersebut. Di sini itu nanti apabila kita proyeksikan dengan menggunakan konsep time value of money dengan faktor diskontonya itu diganti dengan tingkat pertumbuhan perusahaan atau menggunakan rasio price to earning ratio, di sini akan diestimasikan kira-kira di masa mendatang uang yang ada saat ini itu bisa dinilai berapa pada saat masa mendatang kayak gitu. Nah, di sini kan tidak, emang sih di masa mendatang itu tidak pasti, namun di sini kan sebenarnya kita bisa mendapatkan gambaran atau estimasi kira-kira di masa mendatang itu dengan nilai nominal uang saat ini di kisaran berapa, terus di masa mendatang itu akan mendapatkan nilai uang di kisaran berapa. Nah, hal ini juga biasanya sering banget ya diterapin di dalam konsep investasi sekaligus sama konsep keuangan gitu untuk menilai suatu bisnis perusahaan seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman semuanya di sini bisnis yang dijalani atau akan diinvestasikan di sini harus yang benar-benar berdasarkan konsep syariah. Baik, selanjutnya di sini ada lagi juga dari pernyataan surat 103 Al-Asr ayat 1 sampai ayat 3. Nah, dari sini kita dapat beberapa kesimpulan ya teman-teman semuanya. Apabila kita melakukan pemanfaatan waktu dengan baik ditambahin dengan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan perniagaan dengan baik sesuai dengan anjuran Islam atau dengan anjuran syariah, insya Allah di sini ya kita akan memperoleh hasil yang baik-baik juga seperti itu teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, sedikit gambaran mengenai time value of money. Oke, jadi di sini itu sama seperti tadi yang saya sempat menjelaskan, nilai uang yang ada saat ini itu lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang yang ada di masa mendatang. Atau istilahnya nilai uang kita, misalkan uang seharga 100.000 rupiah saat ini itu masih jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan uang 100.000 rupiah pada masa 5 tahun mendatang. Nah, di dalam konsep time value of money di sini itu ada beberapa istilah yang sering dikenal di dalam tingkat time value of money. Ada yang pertama disebut sebagai present value atau nilai uang saat ini. Yang kedua di sini disebut sebagai future value atau nilai uang pada masa mendatang. Dan di sini faktor yang paling penting di dalam time value of money itu interest atau tingkat suku bunga. Oke, gunanya apa sih dari adanya time value of money ini? Di sini yang pertama bisa untuk mengestimasi anggaran. Kira-kira nanti dari anggaran yang kita buat kayak gitu, apakah suatu proyek itu bisa untung atau rugi kayak gitu. Nah, ini bisa diestimasikan dengan menggunakan time value of money. Dan kedua di sini mengetahui nilai uang masa kini dengan uang pada masa mendatang itu apakah sama atau beda, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan future value? Baik, future value adalah
nilai dari uang pada saat masa mendatang kira-kira itu berapa sih kayak gitu jika dibandingkan dengan uang yang kita miliki dengan uang saat ini, dengan menambahkan dari nilai uang saat ini difaktorkan dengan tingkat suku bunga dari setiap periodenya. Nah, bagaimana sih rumus dari future value ini? Baik, rumus dari future value di sini itu seperti ini teman-teman. Tingkat future value atau nilai uang pada masa mendatang di sini itu rumusnya itu dengan nilai dari uang saat ini dikombinasikan dengan rumusnya itu 1 ditambahin I atau tingkat suku bunga, terus habis itu dipangkatin N. PV itu merupakan nilai dari uang saat ini, di mana I merupakan interest atau tingkat suku bunga, dan N merupakan jumlah dari tahun yang digunakan atau istilahnya yang akan diestimasikan. Nah, bagaimana sih contohnya teman-teman? Oke, mungkin contohnya nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Di sini kita akan langsung menganalisis dengan menggunakan time value of money. Namun di sini kita tidak menggunakan tingkat interest atau tingkat suku bunga. Namun di sini saya menggunakan dari tingkat pertumbuhan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat dari tingkat present. Nah, sedangkan kalau nilai uang dari present value di sini itu maksudnya bagaimana? Nilai uang pada masa mendatang di sini itu lebih bernilai jika dibandingkan dengan nilai uang yang ada. Nilai uang pada masa saat ini itu lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang pada masa mendatang. Mohon maaf teman-teman ya, tadi saya sedikit salah untuk penjelasannya. Nah, di sini namun memperhitungkan dari tingkat diskontual. Nah, istilahnya nanti kita memperhitungkan kayak gitu. Nilai uang dari masa mendatang itu istilahnya apabila disetarakan dengan uang saat ini itu di harga kisaran berapa. Seperti itu sih ya teman-teman gambaran dari present value. Oke, bagaimana sih cara untuk rumus mencari dari present value? Present value rumusnya seperti ini. Dari nilai dari uang pada masa mendatang atau future value di sini dibagi atau diproksikan dengan 1 ditambah dengan tingkat suku bunga dipangkatin N, di mana FV sama dengan future value atau nilai uang pada masa mendatang pada tahun kesekian, misalkan pada tahun 10, misalkan nilai uang mendatangnya itu pada tahun 10, terus habis itu present value-nya atau nilai uang saat ini yang akan kita cari. Nah, terus I itu tingkat suku bunga yang digunakan untuk menilai, dan N itu jumlah tahunnya. Jumlah tahunnya berarti tadi sebagai contoh misalkan saya ambil selama 10 tahun nilai uang selama 10 tahun mendatang apabila disetarakan dengan uang saat ini itu di harga berapa gitu. Misalkan berarti di sini N itu jumlah tahunnya sebanyak 10. Nah, untuk contohnya juga sama ya, nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya. Baik teman-teman semuanya, di sini ada beberapa perbedaan yang dapat saya rangkum antara economic value of time dan time value of money. Oke, perbedaannya apa saja sih? Oke, perbedaan yang pertama di sini, kalau untuk economic value of time di sini itu lebih berfokus ke efisiensi dari pemanfaatan waktu. Nah, sedangkan kalau untuk time value of money di sini di mana nilai uang pada saat ini itu jauh lebih berharga jika dibandingkan dengan nilai uang pada saat masa mendatang. Nah, sedangkan kalau untuk economic value of time di sini itu konsepnya itu dibangun atas dasar keuntungan atau kerugian dalam investasi. Nah, jadi di sini sama seperti tadi yang saya jelaskan teman-teman semuanya ya. Di sini kalau kita melakukan investasi di sini ada potensi keuntungan dan potensi kerugian. Nah, jadi di sini tuh ya tergantung begitu istilahnya ya, bisa untung dan bisa rugi. Nah, kalaupun untung ya di sini ya keuntungannya naik meningkat 2 kali lipat ya di sini persentase keuntungannya juga ikut meningkat 2 kali lipat dengan menggunakan konsep economic value of time. Sedangkan kalau menggunakan konsep time value of money di sini itu dibangun menggunakan konsep dari interest rate, yang mana returnnya atau imbal hasilnya di sini halnya pasti seperti itu. Sedangkan kalau economic value of time di sini itu tidak pasti begitu istilahnya. Baik teman-teman, selanjutnya di sini untuk economic value of time di sini itu lebih berkonsep atas dasarnya itu kita melakukan investasi baru nanti akan mendapatkan imbal hasil gitu. Sedangkan kalau untuk time value of money di sini konsepnya itu tingkat suku bunganya itu diatur atas dasar tingkat konsumsi dan tingkat inflasi kayak gitu. Nah, kan kalau di sini kan inflasi itu kan tergantung ibaratnya dari kenaikan harga-harga barang kan kayak gitu istilahnya. Ibaratnya di sini sifatnya itu gambling kayak gitu istilahnya. Nah, selanjutnya di sini untuk economic value of time untuk selanjutnya di sini itu lebih berfokus uang itu sebagai flow konsep atau konsep arus
harus lah gitu. Maksudnya di sini itu bagaimana? Jadi di sini itu maksudnya di sini itu uang itu tidak boleh diam bagi satu orang, namun di sini digunakan untuk kegiatan investasi sehingga uangnya tersebut bisa berkembang. Maksudnya di sini bukan hanya diam di satu orang, namun bisa saya menggerakkan roda perekonomian seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk yang time value of money di sini itu di dalam konvensional uang itu dianggap sebagai stock concept. Misalnya di sini sebagai modal begitu. Misalnya uang itu sebagai modal digunakan untuk meningkatkan kekayaan begitu. Nah, sedangkan untuk yang economic value of time selanjutnya di sini stock yaitu atau modal itu ya di sini dalam bentuknya barang seperti itu. Sedangkan di sini itu kalau misalnya time value of money di sini itu ya uang itu dianggap sebagai barang pribadi. Maksudnya di sini itu bagaimana uang itu ya di sini itu dianggap sebagai modal yang digunakan atau barang pribadi yang digunakan untuk menghasilkan uang lebih banyak lagi di masa mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada lagi juga berdasarkan economic value of time. Di sini itu lebih menekankan pada konsep kebutuhan daripada keinginan. Nah, jadi di sini itu lebih memprioritaskan kebutuhan kita pada saat ini itu lebih didahulukan jika dibandingkan dengan keinginan. Sedangkan kalau untuk time value of money di sini itu lebih berfokus bukan hanya kebutuhan saja, namun keinginan di sini itu sama-sama saling diprioritaskan. Nah, sedangkan selanjutnya untuk economic value of time di sini itu lebih berpikirnya rasional dan lebih beretika. Maksudnya di sini bagaimana? Di sini itu ya kalau misalkan mendapatkan keuntungan ya di sini sama-sama keuntungannya itu dibagi rata gitu. Sedangkan kalau mendapatkan kerugiannya di sini kerugiannya itu ya sama-sama dibagi rata gitu. Kalau mendapatkan untung berlipat ya di sini ya keuntungannya juga ya ikut bakalan naik berlipat, dan di sini dibagikan berdasarkan porsi kepemilikannya seperti itu. Dan di sini ya lebih beretika. Maksudnya di sini itu istilahnya seperti ini. Kalau misalkan melakukan investasi ternyata di sini melakukan investasi terus ternyata orang yang melakukan pembiayaannya tersebut di sini sedang terjadi pandemi seperti saat ini kan, berarti kan di sini ya kan kita sebagai orang yang beragama muslim dan memiliki akhlak yang baik begitu, dan misalnya di sini itu ya kita mungkin bisa memberikan toleransi misalnya untuk pembayarannya untuk dimundurkan selama beberapa periode seperti itu sebelum dimasukkan ke dalam kategori yang bermasalah. Nah, sedangkan di sini itu kalau menggunakan konsep time value of money di sini lebih fokus pada kepentingan diri sendiri atau self interest. Nah, di sini sama seperti tadi contohnya. Kalau misalkan sebagai contoh kayak tadi saat terjadi pandemi saat ini ya di sini ya sebagai contoh ya kalau misalkan menggunakan time value of money di sini sebagai contoh di bank konvensional di sini ya kita nggak tahu menahu gitu istilahnya ya, mau jadi pandemi kayak atau tidak terjadi pandemi ya di sini ya pembayarannya harus bayar tepat waktu seperti itu. Ya mungkin di sini ya ada sih ya kebijakan, namun di sini ya biasanya kebijakan itu harus lebih dahulu oleh pemerintah dan baru bank menaati seperti itu. Dan satu lagi juga kalau yang untuk time value of money di sini berdasarkan kepentingan diri sendiri di sini baik itu usahanya untung atau rugi ya di sini sebagai contoh misalkan bank itu melakukan investasi berupa pembiayaan kepada nasabah atau KPR kepada nasabah, misalkan melakukan kredit, nah ternyata nasabahnya di sini rugi kayak gitu istilahnya. Nah di sini ya kalau bank di konvensional itu ya bank nggak mau menang ya, walaupun rugi maka harus melakukan pembayaran seperti itu teman-teman. Ya di sini itu ya dia nggak mementingkan orang lain tetapi hanya untuk kepentingan diri sendiri, atau biasanya disebut sebagai self interest seperti itu maksudnya. Baik teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil pada perkuliahan kita hari ini di sini tadi kita sempat ya awal membahas mengenai konsep uang. Di sini itu uang pertama kali ada itu dari sistem transaksi barter. Nah, terus habis itu di sini berkembang menjadi dari sistem barter tersebut di sini muncul kendala ternyata di sini ya tukar menukarnya di sini ya digunakan setara atau biasanya disebut sebagai commodity currency gitu istilahnya dengan nilai satuan setara. Nah, di sini itu ditukarkan dengan nilai satuan setara, misalkan di sini satu karung beras di sini bisa ditukarkan dengan berapa keping emas seperti itu. Nah, jadi terus habis itu berkembang dari uang dari satuan penukaran dengan menggunakan emas di sini berkembang menggunakan mata uang gitu, mata uang
logam. Dari mata uang logam berkembang menjadi mata uang kertas seperti itu. Dan di sini di dalam Islam, uang di sini hanya digunakan berfokus untuk penyelesaian dari transaksi atau alat tukar menukar dari transaksi dengan satuan berupa nilai barang ataupun jasanya di sini tidak memiliki perbedaan kualitas. Jadi istilahnya di sini uang seharga Rp1.000 dengan uang kertas harga Rp1.000 di sini berupa jaminan emas di harga Rp1.000 kayak gitu istilahnya. Dan di sini juga istilahnya kalau misalkan uang dengan harga Rp1.000 di sini bisa ditukarkan dengan barang yang harga Rp1.000 kayak gitu. Nah di sini itu ya uang itu sebagai jaminan berupa aset kita yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah terus habis itu di sini juga di dalam Islam uang itu dianggap sebagai pelaku konsep. Istilahnya di sini uang itu harus diputarkan dalam kegiatan investasi, tidak boleh diam begitu saja, harus berputar, harus beredar di sini, tidak boleh ditimbun, sehingga bisa bukan hanya untuk dirinya sendiri saja memberikan manfaat, namun juga untuk manfaat orang lain juga seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita membahas mengenai, tadi kita juga membahas ya teman-teman mengenai ekonomi kalir, yang dimana kita harus mengefisienkan waktu yang kita miliki ditambah dengan produksi untuk melakukan perniagaan sehingga menghasilkan imbal hasil atau return. Nah, di sini nanti returnnya tersebut baru nanti kita bagi berdasarkan sistem profit loss sharing. Bila mendapatkan keuntungan ya di sini dibagikan berdasarkan persentase kepemilikannya. Begitu juga sama apabila rugi di sini ya dibagi berdasarkan persentase kerugiannya. Nah selanjutnya tadi juga kita sudah bahas ya teman-teman mengenai time value of money. Ada beberapa dari time value of money. Konsep yang sering digunakan di sini itu ada konsep dari present value atau nilai uang pada masa saat ini dengan uang pada masa mendatang. Apabila disetarakan dengan uang saat ini itu di harga kisaran berapa. Nah, nilai uang future value di sini adalah harga uang saat ini apabila disetarakan dengan uang masa mendatang itu di harga kisaran berapa. Oke teman-teman semuanya, mungkin itu saja ya untuk pembelajaran perkuliahan kita kali ini. Terima kasih ya teman-teman semuanya untuk kehadirannya, dan telah menonton atau mendalami dari materi yang telah saya sampaikan pada video kali ini. Semoga materi video kali ini yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila dirasa dari konten ini terdapat hal-hal yang bikin membingungkan kalian, boleh kalian disampaikan kepada saya, bisa melalui WhatsApp pribadi atau misalkan bertemu atau bertatap muka langsung. Nah, atau mungkin di sini bisa juga mencari sumber-sumber referensi lainnya, baik itu bisa melalui internet atau bisa melalui dosen-dosen lainnya. Namun apabila dari materi yang saya sampaikan atau konten yang saya sampaikan di sini bermanfaat buat teman-teman semuanya, alhamdulillah ini itu semuanya itu datang dari yang di atas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada saya untuk disampaikan kepada kalian. Mungkin teman-teman semuanya demikian ya untuk perkuliahan kita hari ini, untuk materi konten pembelajaran kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali, semangat pagi dimanapun kalian berada, semangat beraktivitas yang selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, pero. Ya. Cool. Oh. Ya. Ya.